Oke guys, jadi pada video kali ini kita bakal membahas sedikit dari suara-suara Hakaimo tahun 2024 ini. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, serta jangan lupa juga buat cek Instagram kita dan TikTok kita. Linknya sudah ada di deskripsi ya. Saya Alfred, pada tahun 2023 lalu saya berhasil memenangkan medali emas pada Hakaimo 2023. Ini ada medalinya, kalian bisa lihat. Ini puji Tuhan saya berhasil dapat emas. Yuk, oke lah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja bahas ke nomor 1. Nah, ini dia guys soal pertama. Nah, langsung saja kita baca dulu sama-sama. Soal ini kan dalam bahasa Inggris. Tapi tenang saja, nanti akan saya translatekan ke bahasa Indonesia juga kok. Nah, jadi mari kita baca. Now putting n white, blue, yellow, red, green, purple balls each into a bag and drawing balls from it. If the rest are all red after drawing the 95th ball, find the difference between the maximum value and the minimum value of n. Nah, jadi ini sebenarnya arti soalnya ini gini guys. Jadi kita memasukkan n, masing-masing n bola putih, biru, kuning, merah, hijau, dan ungu ke dalam sebuah tas. Kemudian nanti kita mengambil dari tas tersebut. Nah, jika setelah pengambilan ke 95 hanya tersisa bola merah saja, maka tentukan selisih antara nilai minimum dan maksimum n. Sebenarnya di sini saya sudah ngetikin solusinya ya, tapi karena solusinya dalam bahasa Inggris juga, jadi ya udah kita bahas juga sama-sama dalam bahasa Indonesia aja ya. Nah, jadi pertama ini saya mau tentukan dulu nilai minimum dari n. Untuk nilai minimum dari n, saya menganggapnya itu gini guys. Jadi setelah pengambilan ke 95, hanya tersisa satu bola dalam tas, yaitu bola merah. Nah, jika kita sudah ngambil 95 bola dan tersisa satu bola saja, berarti kan total keseluruhan bola itu 95 plus 1, yaitu 96 bola. Nah, tadi kan di sini disebutkan bahwa kita memasukkan masing-masing n bola. Jadi, total bolanya itu kan 6n. Nah, kita tahu bahwa 6n itu sama dengan 96. Berarti n itu 16. Atau satu bola itu ada 16 biji. Nah, ini sebenarnya ini saya ada kasih ilustrasi ya pada pojok kanan sini. Jadi misalnya n-nya itu 16 seperti kita udah dapat tadi nih. Kan berarti 5 bola bukan merah itu kan berarti ada 16 kali 5 yaitu 80. Nah, kemudian bola merah itu kan ada 16 juga sama seperti teman-teman yang lain kan. Nah, jadi kalau misalnya gini guys, jadi kan ceritanya ini kita kan ngambil 95 bola ya. Jadi kita sudah ngambil 80 bola bukan merah, lalu kita ngambil lagi 15 bola merah. Berarti otomatis kan cuma tersisa satu bola merah. Nah, ini kan berarti sudah memenuhi pernyataan di soal ya. Nah, karena semuanya sudah terpenuhi, maka kita tahu bahwa nilai minimum n itu 16. Kemudian, kita masih harus nyari ini nilai maksimum n itu berapa. Untuk nilai maksimum n, saya menggunakan approach yang sedikit berbeda ya. Jadi, saya misalinnya itu, kan kita jadi kalau misalnya kita ngambil bola nih, kan ada saja peluang bahwa kita ngambil bolanya ke semua 95 bola itu bukan merah guys. Bola merahnya itu semua nggak keambil, semuanya masih dalam tas. Nah, jadi saya ngambil kasus yang itu ya. Jadi 95 bola yang kita udah ambil ini bukan bola merah guys, semuanya bukan bola merah. Kemudian kemudian bola merahnya itu semuanya masih dalam tas. Untuk kasus ini guys, kan berarti 95 bola itu bola bukan merah. Ya kita bagi 5 aja guys, karena kan ada 5 bola bukan merah. Jadi kan 5n itu sama dengan 95. Sehingga kita tahu bahwa n itu 19. Nah, karena masing-masing bola itu harus 19 semua, berarti bola merahnya juga otomatis ada 19. Dari sebenarnya kita untuk menghitung n-nya di sini bisa dari dua sudut pandang ya. Yang pertama itu seperti yang tadi, 5n sama dengan 95 sehingga n-nya 19. Atau bisa juga 95 plus n sama dengan 95 yang 5n ditambah n itu sama dengan 114. Gitu guys. Cuma nanti hasilnya sama kok guys. Nanti hasilnya tetap n sama dengan 19. Oke guys, tapi soalnya belum selesai nih sampai sini guys. Masih ada satu step terakhir yang paling penting, yaitu kita harus mengadres atau menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya kan perbedaan atau selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Ya berarti 19 kurang 6 19 dikurang 16 yaitu 3. Oke guys, di sana kalian bisa lihat juga saya udah
kasih tanda 3-nya, ini udah saya kotakin, itulah jawabannya. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Paham semuanya? Yuk lanjut soal nomor 2. Nah, jadi ini dia nih soal nomor 2. Oke, kita baca lagi sama-sama. Kan seperti biasa, nanti saya translatein lagi ke bahasa Indonesia. Kita bacanya bahasa Inggris dulu, nanti saya translatein ke bahasa Indonesia. Jadi, there are 595 balls. Peter and Mary need to pick 8 to 12 balls by turns. The person picking up the last ball will be the winner. Peter is picking the ball in the first turn. If he can add balls before the game start, at least how many balls does he need to add to ensure his victory? Jadi gini guys, jadi ada 595 bola. Dan Peter dan Mary akan mengambil 8 hingga 12 bola secara bergantian. Yang mengambil bola terakhir akan menjadi pemenangnya. Jadi Peter ini mendapatkan urutan pertama. Jika Peter dapat mendapatkan bola sebelum gamenya dimulai, berapa banyak bola yang harus ditambahkan oleh Peter sehingga kemenangan Peter itu terjamin. Nah, jadi di sini juga saya udah ketikin solutionnya, tapi solutionnya itu bahasa Inggris ya. Tapi gak apa-apa, jadi gak apa-apa, kita bahas lagi bahasa Indonesia. Jadi yang pertama ini gini, saya tulisnya ini winning condition itu artinya syarat menangnya Peter. Jadi kan, jadi kita misalkan X ini sebagai bola yang akan ditambahkan Peter ya, kita kan belum tahu berapa. Jadi nanti bola totalnya itu akan menjadi 595 plus X. Nah, kemudian Peter ini kan ngambil pertama. Dia boleh ngambil 8 hingga 12. Berarti boleh 8, 9, 10, 11, dan 12. Kita harus ngecek tuh guys. Kalau misalnya bolanya dikurangin 8 itu sisa berapa? Kan bolanya ini kan 595 plus X. Kalau dikurangin 8 berarti 587 plus X. Nah, ini kalau misalnya Peternya ngambil 8 ya. Kalau Peternya ngambil 12, berarti bolanya dikurangin 12. Berarti 595 plus X dikurang 12. Kalau 595-nya kita kurangin 12, jadinya 583 plus X. Nah, kita baca dulu nih kasusnya guys. Jadi kita X-nya kita singkirin dulu, kita fokus dulu ke angka 587 dan 583. Karena ini kan dua angka yang kita dapatkan. Kemungkinan Peter ngambil 8 dan 12. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat solusinya itu saya taruh modulo 20. Mungkin kalian banyak yang nanya, oh kok bisa tiba-tiba modulo 20? Ya logikanya itu gini guys. Jadi kan Peter dan Mary itu akan mengambil bola kan. Nah, jika Peter dan Mary kan bisa ngambilnya 8 hingga 12. Berarti jika misalnya ini kalian bayangannya gini guys. Jadi kenapa saya kurangin 8 dulu atau 12 dulu? Karena kan itu kan move pertamanya Peter. Pengambilan pertamanya Peter. Sesudah itu Mary ngambil berapapun, itu Peter bisa nyamain supaya jadi 12. Misalnya gini guys, misalnya Mary ambil 8, Peter ambil 12. Berarti kan total yang diambil Mary dan Peter itu 20. Kalau misalnya Mary-nya ngambil 10, Peter-nya ngambil 10 juga, supaya total Mary dan Peter itu juga 20 guys. Nah, jadi di sini Peter atau yang pengambilan kedua itu akan memegang peranan dengan cara menyamakan supaya kalau pengambilan keduanya ini di mana ya bahasanya? Kalau pengambilan keduanya ini dijumlahkan dengan pengambilan pertama, ini hasilnya 20 guys. Nah, jadi ini kan kita udah kurangin first move-nya Peter nih guys. Berarti kita seolah-olah Mary itu pengambilan pertama. Peter tinggal nyamain terus supaya 20. Nah, jadi kalau misalnya 587 guys, modulo 20, 587 dibagi 20 itu sisa berapa sih? Berarti sisa 7 guys. Nah, dalam kasus ini kan seolah-olah Peter itu pengambilan kedua ya. Karena kan Mary, Peter. Jadi seolah-olah Peter itu pengambilan kedua. Untuk kasus Peter ngambil 8 bola akan tersisa 587. Yang kalau misalnya dibagi oleh 20 itu sisanya 7. Berarti yang pemenangnya akan menjadi Peter. Karena setelah Peter ngambil 20 kan tersisa 7 bola. Sudah nggak ada yang bisa ngambil lagi guys. Karena Peter dan Mary itu harus ngambilnya 8-12. Berarti Peter menang. Untuk kasus Peter ngambil 12 di awal, itu kan sisanya 583. Setelah kita bagi dengan 20, sisanya juga 3. Nah, berarti Peter menang lagi guys. Karena kan kembali lagi Peter dan Mary itu cuma bisa ngambil 8-12.
Mereka tuh nggak bisa ngambil yang lain. Jadi kalau sisa 3 kan Peter yang terakhir ngambil. Kemudian sisa 3 berarti Peter yang menang. Nah, terus mungkin kalian banyak yang nanya gimana kalau ngambilnya itu 8, 9, 10, dan 11. Ya kita emang harus cek sih guys. Kita harus cek. Jadi kalau misalnya Peter ngambil 9, sisanya itu kan 5, 8, 6. Sisanya itu 6, Peter tetap menang. Kalau misalnya ngambilnya 10, sisanya itu kan jadinya 5, 8, 5. Sisanya 5, Peter tetap menang. Kalau ngambilnya itu 11, kan sisanya itu 5, 8, 4. Sisanya 4, Peter tetap menang guys. Nah, berarti kita bisa simpulkan pada kasus ini itu guys, tanpa kita menambahkan bola pun, Peter ngambil berapapun itu, Peter tetap menang. Nah, karena nggak ada bola yang perlu ditambahin, maka X sama dengan 0. Oke? Harap kalian mengerti guys. Kalau ada yang nggak mengerti, boleh langsung chat aja di kolom komentar, nanti saya balasin. Atau kalau mau, boleh email saya, atau boleh DM saya juga di Instagram, linknya semua di deskripsi. Oke guys, kita dari tadi udah bahas soal-soal logical thinking terus nih, udah 2 soal. Kita masuk yuk ke soal ketiga nih. Ini soal aljabar kali ini ya. Nah, jadi soal aljabar ini kita diminta mencari koefisien dari X pangkat 4 dan Y pangkat 2 dari ekspansi 2X min 3Y kuadrat pangkat 5. Nah, jadi sebenarnya ini solusinya ini ada menggunakan beberapa teori ya. Salah satunya itu binomial Newton. Ini teori yang penting banget ditemukan oleh Bapak Newton, Isaac Newton ya. Nah, jadi menurut teori ini, A plus B pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga N, kombinasi NK, A pangkat K, B pangkat N min K. Nanti akan saya jelasin aja prakteknya langsung supaya kita nggak bingung lihat huruf semua ya. Nah, jadi ini kan di sini kan kita tahu bahwa kita diminta 2x min 3y kuadrat pangkat 5. Kalau kita mau nyakar itu kan susah ya, panjang gitu. Makanya kita perlu pakai binomial ini. Nah, jadi saya udah jabarin di sana kan jadinya kan pangkat tertinggi kan 5. Jadi kita mulai selalu dari 0 hingga 5. Nah, jadi 2x-nya ini 2x ini kita pangkatin dulu, kita harus pasangin ya. Jadi misalnya kombinasi 5K, maka 2x-nya itu pangkat 5 min K dan min 3y kuadratnya itu pangkat K. Gitu guys. Sehingga kalau misalnya pangkat dari kedua suku ini dijumlahin, jumlahnya itu totalnya itu 5. Nah, kalau dijabarin itu kan nanti seperti inilah, panjang guys ya. Kalian boleh coba baca dulu sendiri. Ada kombinasi 5, 0, 2x pangkat 5 dikali min 3y kuadrat pangkat 0. Kemudian ada kombinasi 5, 1, 2x pangkat 4 dikali min 3y kuadrat pangkat 1 dan seterusnya. Nah, jadi kita kembali lagi ke soal. Kita dimintakan koefisien dari x pangkat 4 dan y kuadrat. Kita menggunakan konsep dari binomial Newton yang kalau jika kedua pangkatnya dijumlahkan itu hasilnya 5 guys. Nah, berarti kita misalin aja x-nya itu berpangkat n dan y kuadratnya itu pangkat 5 min n. Berarti x pangkat n dikali y kuadrat pangkat 5 min n itu sama dengan x pangkat 4 dan y pangkat 2. Berarti kan kalau kita pasangin itu nanti n-nya dapat 4, terus 10 min 2n sama dengan 2. Berarti n sama dengan 4, memenuhi kan. Nah, oke guys, berarti kita kembali lagi ke ekspansinya guys. Ekspansinya itu ada dua kemungkinan ya untuk n sama dengan 4. Ini masalahnya karena ada sifat kombinasi yang NK, kombinasi NK sama dengan kombinasi N min K. Ini bisa dibuktikan lah guys ya, nanti kita bisa buktikan di video-video selanjutnya. Nah, karena ada dua kombinasi ini, maka kita harus ngecek guys, yang mana yang memenuhi soal kita. Jadi kita cek aja dulu dari pangkatnya guys ya, kan paling gampang. Misalnya 2x pangkat 4, kita ngecekkan 2x pangkat 4 dan min 3y kuadrat pangkat 1. X-nya pangkat 4 dan y-nya pangkat 2. Oke, cocok guys. Terus coba cek lagi yang satunya. Kombinasi 5, 4, 2x pangkat 1 min 3y kuadrat. Loh, kan jadinya x-nya cuma pangkat 1 dan y-nya ternyata pangkat 8 guys. Berarti nggak memenuhi soal. Ya udah, kita ambil aja yang kombinasi 5, 1, 2x pangkat 4 min 3y kuadrat pangkat 1.
Nah, ini kan kita cuma disuruh ngitung coef-nya ya guys ya. Jadi ini sebenarnya sudah cukup gampang pada saat sampai saat ini. Ini tinggal ngitung doang guys ya, tinggal nguli doang ngitungnya. Kombinasi 51. Ini kombinasi 51 kan 5. Bagi teman-teman yang nggak tahu kenapa, nanti boleh coba DM, nanti tak buatin pembahasan juga sekalian dengan kombinasi-kombinasinya ya. Oke, lanjut. Kombinasi 51 ini kan 5 dikali 2x pangkat 4. Ingat guys, yang di pangkat 4 kan itu bukan cuma x-nya doang, tapi 2-nya juga. Berarti 2 pangkat 4 itu kan 16. Terus min 3y kuadrat pangkat 1. Berarti min 3-nya ada 1. Berarti 5 dikali 16 dikali min 3. Hasilnya itu min 240. Nah, sehingga koefisien dari x pangkat 4 y kuadrat itu min 240. Gimana guys? Oke guys, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Ini kita sudah membahas 3 dari 25 soal HKIMO tahun 2024 tingkat senior secondary atau tingkat SMA. Nah, untuk soal-soal selanjutnya ditunggulah guys. Kalau misalnya video ini mendapatkan 1000 views, saya akan buatin video berikutnya. Video pembahasan lengkap dari soal nomor 1 sampai 25 untuk HKIMO 2024 ya. Oke guys, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa juga cek Instagram kami, follow Instagram kami, cek TikTok kami, dan enjoy.